Beda platform, beda komentar. Kalau di TikTok netizen justru memuji John LBF, di Twitter beda lagi. Lagi rame John LBF karena ada mantan karyawannya yang membongkar sifat asli si John LBF. Mari kita bahas. Udah beberapa lama gue mau bahas si John ini. Gue pribadi tidak mengenal dia, ya. Kita juga nggak follow-followan, ya. Jadi ada dua hal yang gue perlu share. Yang nomor satu, sebelum kita bahas masalah karyawan ini ya, nomor satu, banyak orang yang nge-tag ke gue si John, kemudian dengan nada nyinyir. 2019 masih apa, sekarang jadi ini. Mereka selalu membandingkan dengan Indra Kents, Doni Salamanan. Bagi gua sih bodo amat gitu loh teman-teman ya. Orang mau flexing, mau apa, tiba-tiba boom ya. Selama yang dia tawarkan bukan investasi bodong dan tidak merugikan kita, ya bodo amat. Misalnya bener isu rumor John dibiayai sama bos besar apa segala, kan ya nggak apa-apa, nggak salah gitu loh. Ngapain kita ngitungin rezekinya orang lain, kawan-kawan, ya. Intinya setiap public figure ataupun influencer yang bagus diambil, yang jelek gak usah diambil. Masalah mantan karyawan kemudian speak up, ya, bahwa kalau telat didenda, kemudian harus standby 24 jam. Ya kembali lagi, kesepakatan awalnya seperti apa. Kalau nggak ada kesepakatan awal, tiba-tiba seperti itu, ya bolehlah Anda speak up. Tapi kalau sudah ada kesepakatan awal, kesepakatan bersama, wajar teman-teman. Dan ingat, bagi Anda yang mau jadi karyawan kepada siapapun, ingat ya, misalnya nih gaji Anda 10 juta. Pertanyaannya sepele, Anda bisa menghasilkan berapa ke perusahaan? Kalau Anda cuma bisa menghasilkan 5 juta, 3 juta, itu Anda namanya liabilitas. Tapi kalau Anda bisa menghasilkan 20 juta, 30 juta, itu baru namanya aset. Kalau Anda aset perusahaan, pasti Anda akan disayang sama bosnya. Tapi kalau kamu liabilitas perusahaan, ya pasti bosnya berdoa semoga kamu cepat keluar. Kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Kalau menurut Anda bagaimana? Coba diskusi di komen.